Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku as-saimin was-saimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita yang hari Jumat kemarin, yaitu sekarang kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang bersifat makruh. Hal-hal yang makruh yang berusaha harus kita tinggalkan di dalam berpuasa. Sebelum kita mulai, kita kirimkan Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihim min al-anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i wal musannifin wa sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin, ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون حسنه. قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan hal-hal yang bersifat makruh di dalam berpuasa. Ya. Di sini dijelaskan bahwa makruhatus shaumi thamaniyatun. Perkara-perkara yang bersifat makruh di dalam berpuasa itu setidaknya ada 8. Apa itu makruh? Sebelum kita masuk kepada pembahasan, makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita melakukannya tidak mendapatkan dosa ataupun tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau kita meninggalkan hal-hal yang makruh tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran pahala bagi orang yang meninggalkan perkara yang makruh tersebut. Nah, kemudian makruhatus shaum, perkara-perkara yang bersifat makruh dalam berpuasa adalah yang pertama al-'alqu. Ya. Ay madaghuhu biduni ay yanfasila syai'un ila al-jawf wa illa sara muftiran. Yaitu berkumur. Ya. Biduni ayyam fasila minhu syai'un ilal jawf, tanpa masuknya sesuatu ke rongga, wa illa sara muftiran, apabila masuk sesuatu tersebut maka batal. Ya. Kemudian yang selanjutnya dzauqut ta'am. Ya. Maaf, yang tadi al-'alqu itu adalah mengunyah. Ya. Kalau kita mengunyah sesuatu di dalam mulut, ya, jikalau sesuatu tersebut tidak sampai masuk ke dalam perut, ya, tidak terpisah dari mulut kemudian masuk ke dalam perut, maka dia makruh, tidak sampai membatalkan puasa. Apabila sampai masuk ke dalam perut, maka dia membatalkan puasa. Misalnya mengunyah apapun misalnya. Kemudian yang kedua, dzauqut ta'am, merasakan, mencicipi makanan. Ya. Di sini dikatakan bahwa mencicipi makanan itu akan tidak makruh, ya, apabila tidak sampai masuk ke dalam tubuh. Ma'adami wusuli syai' ilal jawf. Wa amma li hajatin fala yukrahu. Apabila untuk hajat, ya, untuk hajat, misalnya ibu yang sedang memasak di dapur, ingin merasakan supaya makanannya tersebut nanti ketika berpuasa terasa nikmat. Apakah garamnya kurang ataupun lebih, maka dia mencoba mencicipi. Ya.
Apabila mencicipinya itu karena hajat agar mengetahui makanan tersebut bagaimana rasanya, masih asin, kurang garam atau bagaimana, maka itu tidak dimakruhkan. Nah, apabila tanpa hajat sesuatu apapun, tiba-tiba dia mencicipi makanan, maka itu sifatnya makruh. Apabila sampai masuk cicipan tersebut ke dalam rasa dari yang dicicip tersebut ke dalam rongga tubuhnya, maka itu bisa mengakibatkan batal. Kemudian yang selanjutnya, al-ihtijam. Ya. Al-ihtijam itu adalah bekam. Ya. Bekam itu ikhrajud dam, mengeluarkan darah dari tubuh. Fayukrahu khurujan minal khilaf. Ya. Dimakruhkan apabila darah tersebut sampai keluar, menurut pendapat yang sebaliknya. Wali annahu, kenapa dimakruhkan kita membekam, ya, walaupun bekam tersebut adalah sebagian dari sunnah Rasul, li'annahu yurithu dha'fa, karena bekam tersebut akan menyebabkan anggota badan kita itu menjadi lemah, fisik kita menjadi lemah padahal kita sedang berpuasa, ya. Wa kama tukrahu lahul hijama yukrahu lahu ayyahjuma ghairahu. Karena bekam tersebut dimakruhkan, bekamnya saja dimakruhkan, maka orang yang berbekam, yang membekam orang lain itu juga makruh. Ya. Jadi bukan hanya orang yang dibekam, tapi orang yang membekam saudaranya, membekam temannya, ya, atau pasiennya, itu juga makruh jikalau dia sedang berpuasa. Kemudian yang keempat, majjul ma' ba'dal iftar, ya. Makruh apabila membuang air, ya. Memuntahkan air setelah masuk waktu berbuka, ya. Jadi kalau ketika masuk waktu berbuka, ketika meminum air, jangan berkumur-kumur, jangan dibuang airnya, ya. Berkumur-kumur tapi dimasukkan ke dalam perut, ditelan, diminum, itu boleh. Bahkan itu bagus. Kenapa? Karena ada keberkahan puasa, ya, keberkahan puasa pada mulut. Nah, apabila dia masukkan air ke dalam mulutnya, kemudian air tersebut dikeluarkan dari mulutnya, dibuang, ya, maka itu hukumnya makruh. Kenapa? Fayadhabu ma bihi min barakatis shaum, karena akan menghilangkan keberkahan dari puasa tersebut. Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana penulis kitab Safwah Az-Zubat mengatakan, wa yukrahul 'alqu wa dhauqun wa ihtijam wa majju ma'in 'inda fitrin min siyam. Dimakruhkan, kata Safwah sahibu Zubat, mengunyah sesuatu, al-'alqu mengunyah, wa dhauqun mencicipi makanan, ya, wa ihtijamun berbekam, itu hukumnya makruh. Wa majju ma'in, kemudian membuang air, mengeluarkan air dari mulut, inda fitrin, ketika sedang berbuka puasa, min siyam. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, hal yang bersifat makruh dalam berpuasa yang kelima, yaitu al-ghuslu bil inggimas, ya. Mandi dengan tenggelam, ya. Jadi mandinya itu di sungai misalnya, atau misalnya di dalam kolam. Dia mandinya di dalam kolam, masuk tenggelam, dia masuk menyelam ke dalam kolam, itu hukumnya makruh mandinya. Walau kana al-ghuslu wajiban, sekalipun dia sedang mandi wajib, itu hukumnya makruh, ya. Jadi dimakruhkan di dalam berpuasa bagi orang yang berpuasa mandi menyelam, ya. Itu menyelam misalnya di kolam ataupun di sungai. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, as-siwaku ba'da zawal. Siwak setelah tergelincirnya matahari, ya. Ketika waktu kira-kira masuk waktu zuhur, itu dimakruhkan kita menyikat gigi. Adapun sebelum itu diperbolehkan, ya. Li'annahu yudhibu ra'ihatal fami. Kenapa dimakruhkan? Karena menghilangkan, ya, bau yang ada di dalam mulut tersebut. Kenapa? Karena bau itulah yang menjadi keberkahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la khulufu famis sha'im atabu min indillah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, khairun, ya, di sisi Allah dari rihil misk, dari baunya wewangian, ya. Waqtar al-Imam An-Nawawi
Akan tetapi Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Nawawi ini adalah salah satu imam di dalam madhab Syafi'i, ya, mengatakan bahwa tidak makruh, ya, sekalipun kita itu sikat gigi setelah tergelincir matahari, setelah masuk waktu zuhur, ya, itu hukumnya tidak makruh menurut pendapat Imam Nawawi. Ya. Nah, hal tersebut dikatakan di dalam kitab Safwatuz Zubad. Amma istiyaku sha'imin ba'da zawal fakhtayarah, ya, fa'ukhtira lam yukrah wa yahrumul wisal, ya. Adapun menyikat gigi, bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal, ya, menurut pendapat Imam Nawawi, fakhtira, menurut pendapat yang terpilih, lam yukrah, tidak makruh, ya. Kemudian hal yang makruh yang ketujuh di dalam berpuasa, ya, kathratus shibai wan naum, ya. Terlalu kenyang di dalam berbuka puasa ataupun di dalam sahur, ya. Wan naum, ya, dan tidur. Nah, jadi perlu diperhatikan saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidur di dalam berpuasa itu adalah ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah, naumus shaim ibadatun, ya. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Akan tetapi di sini dimakruhkan apabila kathratun naum, kalau banyak tidur. Yang seharusnya kita berpuasa itu memperbanyak membaca Al-Quran, amal-amal sunnah yang lainnya, zikir, sholat sunnah, justru malah memperbanyak tidur, maka hukumnya sangat dimakruh, ya, dibenci oleh agama. Kemudian wal khawdu fima la ya'ni, lianna dzalika yudhibu faidatas shaum. Kenapa? Karena hal tersebut akan menghilangkan keutamaan berpuasa, faedah dari berpuasa tersebut. Kemudian yang makruh berikutnya adalah yang kedelapan, tanawulus syahawat al-mubahah minal mashmumat wal mubassarat wal masmu'at, ya. Nafsu melakukan sesuatu hal yang bersifat mubah, seperti mashmumat, ya, mencium, ya. Misalnya seorang suami mencium istrinya, ya, itu hukumnya makruh ketika berpuasa. Kenapa? Karena akan mengundang syahwat, bisa jadi akan menyebabkan terjadi mohon maaf, yang bisa membatalkan puasa, misalnya berhubungan suami istri, ya. Mubtilatus shaum. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hal-hal yang bersifat makruh. Yang pertama tadi al-alqu, yaitu mengunyah sesuatu, ya. Kemudian dzauqut ta'am, mencicipi makanan. Bagi ibu-ibu ini yang sering masak, hukumnya makruh mencicipi makanan apabila tidak memiliki tujuan tertentu. Kalau mencicipi makanan ketika menjelang berbuka misalnya, agar makanan tersebut diketahui apakah garamnya masih kurang atau bagaimana rasanya, maka boleh, ya. Kemudian al-ihtijam, berbekam, mengeluarkan darah dari tubuh. Majul ma' ba'dal iftar, ya, membuang air dari mulut, mengeluarkan air dari mulut ketika berbuka puasa, yang seharusnya ketika kita memasukkan air ke dalam mulut itu ditelan. Kenapa? Karena ada keberkahan di dalam mulut tersebut, disebabkan kita berpuasa. Al-ghuslu bil inggimas, mandi dengan menyelam, itu hukumnya makruh, ya. Kemudian yang selanjutnya as-siwaku ba'da zawal, sikat gigi setelah tergelincir matahari, ya. Setelah masuk waktu zuhur itu makruh kita sikat gigi. Kemudian yang selanjutnya kathratun naum, banyak tidur. Banyak tidur itu hukumnya makruh, ya. Kemudian tanalus syahawat al-mubahat, ya. Syahwat nafsu diri ini melakukan hal-hal yang bersifat mubah, seperti misalnya mencium, ya. Itu hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaumi las shauma nafsahu. Bagian yang membatalkan pahala puasa bukan puasanya. Jadi puasanya tetap sah, akan tetapi pahala puasanya yang batal, yang hilang. Fala yajibu alaihil qada, maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk mengqada puasanya. Wa tusamma, hal tersebut dinamakan muhbitatin.
ya, hal yang menghancurkan pahala puasa. Kemudian bagian yang kedua, qismun yubtilus shauma, bagian yang membatalkan puasa, wa kadzalika tsauba, begitu juga pahalanya. Puasanya batal, pahalanya batal. Ya. In kana bi ghairi udhrin, apabila tidak ada uzur. Ya. Fayajibu alaihi al-qada, maka wajib dia mengqada puasa tersebut di luar bulan suci Ramadan. Wa tusamma mufattirat, dinamakan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian sekarang kita rinci satu persatu. Al-qismul awal, bagian yang pertama, al-muhbitat, yaitu yang menghancurkan pahala puasa. Wahia ma tubtilu thawabas shaum, yaitu yang membatalkan pahala puasa. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa itu, laisa lahu, ia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya kecuali hanya dahaga dan lapar saja. Ya. Kemudian selanjutnya, apa saja yang membatalkan pahala puasa? Al-ghibah. Nah, ini. Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta sadiqan. Ghibah yaitu membicarakan saudaramu, seorang muslim yang lain, saudaramu yang muslim, terhadap apa yang dibenci oleh saudaramu. Misalnya si Ahmad membicarakan si Muhammad. Ya. Walaupun yang dibicarakan oleh Ahmad tentang Muhammad tersebut hal yang bersifat benar adanya, ya. Akan tetapi si Muhammad membenci, tidak senang apabila hal tersebut, hal yang terdapat pada dirinya dibicarakan oleh orang lain. Nah, maka itu namanya ghibah. Itu hal yang akan membatalkan pahala puasa. Ini biasanya mohon maaf ini. Biasanya ibu-ibu itu sering begitu, ya. Gosip-gosip lah istilahnya, ya. Mohon maaf. Ya. Kemudian yang selanjutnya an-namimah. Ya. An-namimah adalah naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Namimah mengadu domba. Ya. Mengeluarkan suatu perkataan dengan tujuan untuk memfitnah. Ini bahaya nih. Ini namanya namimah, memfitnah saudara. Si Ahmad ini, ya, berbicara dengan misalnya Abdullah, membicarakan si Muhammad. Ya. Ataupun yang menyebabkan keduanya itu saling bertikai. Nah, itu berbahaya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, al-kadhib, berdusta. Menyampaikan sesuatu yang tidak pada kenyataannya. Ini akan membatalkan pahala puasa. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan pahala puasa adalah an-nadharu lima yuhram atau lima yahram atau lima yahillu bi syahwatin, ya, ay bi ayyatalazza bin nadhri, melihat sesuatu yang diharamkan itu akan membatalkan pahala puasa, ya. Ataupun melihat sesuatu yang dihalalkan akan tetapi dengan syahwat, nah, itu akan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, al-yaminu al-kadhibah, al-yaminu al-kadhibah, yaitu perjanjian sumpah palsu. Jadi di pengadilan dia bersumpah, saya bersumpah demi Allah bahwa orang ini telah mencuri. Nah, bahwa orang ini seperti ini, ya, bersumpah dengan kebohongan, maka itu akan membatalkan pahala puasa. Ya. Kemudian qauluz zur, ya. Qauluz zur ini persaksian palsu. Ya, itu akan membatalkan pahala puasa. Nah, ini adalah hal-hal yang sifatnya membatalkan pahala puasa, ya. Tadi sudah yang pertama ghibah, an-namimah, membicarakan memfitnah orang lain, ya, adu domba, al-kadhib, berdusta, an-nadharu lima yahramu, melihat kepada hal yang haram, ya, ataupun yang halal akan tapi dengan syahwat. Kemudian al-yaminul kadhibah, kemudian sumpah palsu, qauluz zur, yaitu persaksian palsu. Ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, al-qismus tsani al-mufattirat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Wahya ma yubtilu aslas shaum, yaitu hal yang membatalkan keaslian puasa. Yang pertama ar-riddah, yaitu
murtad dari agama Islam. Ya. Walau kanatir riddatu lahzatan wahidah, sekalipun dia murtad itu dengan waktu yang singkat. Ya. Misalnya dia sudah berpuasa seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa dia berpuasa dari terbit fajar sampai kurang lebih misalnya jam 5 sore. 30 menit sebelum berbuka puasa tiba-tiba dia murtad, maka saat itu puasanya batal. Ya. Dia harus mengqadha puasanya yang batal tersebut karena dia murtad ketika dia sudah masuk kembali ke agama Islam. Ya. Kemudian yang kedua, al-haidu wan nifas wal wilada walau lahzatan minan nahar. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah yang pertama haid, ya. Nifas dan wiladah, melahirkan. Walau lahzatan minan nahar, sekalipun sejenak di siang hari, itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah al-junun, gila. Walau lahzatan, sekalipun sejenak, ya. Sekalipun sejenak dia tiba-tiba menjadi orang gila walaupun cuma sebentar, itu membatalkan puasanya. Al-ighma was-sukru, igma itu ayan, was-sukru mabuk, ya. Idza amma jami'an nahar, apabila mabuknya itu seluruh hari, ya. Wa amma idza afaqa, apabila dia sadar seketika, walau lahzatan wahidatan, sekalipun sejenak tiba-tiba dia sadar katanya, ya. Sahha shaumuhu, maka sah puasanya. Wa huwa al-mu'tamadu indar ramli, itu adalah pendapat yang mu'tamad, yang terpilih, yang terbaik menurut Imam Ramli. Jadi orang yang mabuk, orang yang kena penyakit ayan, ya, apabila dia segera sadar seketika, misalnya dia kena penyakit ayan itu ketika misalnya jam 9, pukul 9.00, tiba-tiba pukul 9 lewat 2 menit dia sadar dari penyakit ayannya tersebut atau dari mabuknya tersebut, maka sah puasanya menurut pendapat Imam Ramli. Ya. Kemudian akan tetapi menurut Imam Ibnu Hajar batal katanya, walau lahzatan, walaupun seketika, menurut Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang membatalkan puasa yang kelima adalah al-jima', yaitu berhubungan suami istri pada siang hari. Idza jama'a amdan, apabila dia itu berhubungan dengan sengaja. Ini, ya. Aliman bitahrim, dia sengaja berhubungan, kemudian dia mengetahui bahwa hal tersebut haram dilakukan di siang hari bulan Ramadan, ya. Itu akan membatalkan puasanya. Batala shaumuhu wa idza afsada shaumahu fi Ramadan yauman kamilan, apabila ia merusak puasanya pada bulan Ramadan 1 hari penuh, bijima'in, karena sebab jima' tamin, sempurna, ya. Athimin bihi, yang ia sengaja lisaum, yang ia merusak puasanya, tarattaba alaihi khamsatu asya, maka dia itu harus dia akan mendapatkan 5 perkara. Yang pertama, luhuqul itsmi, ya. Dia mendapatkan dosa. Wujubul imsak, dia wajib menahan puasanya. Ketika dia berhubungan suami istri, ketika ada sisa waktu sampai terbenam matahari, maka dia harus menahan puasanya tersebut, tidak boleh ia makan walaupun sudah batal puasanya. Wujubut ta'zir, dia akan mendapatkan ta'zir atau mendapatkan sanksi, ya. Wa huwa at-ta'dibu minal hakim, katanya di sini. Ya. Wa yakunu li ghairi taib. Nah, ia tidak akan mendapatkan ta'zir, dia tidak akan mendapatkan sanksi dari seorang hakim, dari seorang pemerintah, ya, apabila ia bertaubat dari perbuatannya tersebut. Nah, sini dijelaskan. Idza afsada shaumahu fi Ramadan yawman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-shaum, katanya di sini, ya. Apabila ia merusak puasanya pada bulan Ramadan 1 hari penuh dengan jima yang sempurna, athimin bihi lis-shaum, ya. Ia merasa bersalah dengan ia membuat kesalahan dengan terhadap puasanya tersebut,
tahtawi ala syuruti wujubil kafarah al-udma. Maka dia itu maka terdiri syarat-syarat wajib kafarahnya itu ada 8. Ya, di sini jelaskan ayyufsida saumahu, ya. Karena kenapa dia mendapatkan kafarah? Orang yang jima dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, karena pertama, dia telah merusak puasanya. Ayyakuna fi Ramadan, karena dia melakukan hal tersebut pada bulan Ramadan. Ya. Fala tajibul kafara idza afsada shauma ghairi Ramadan. Ya. Apabila orang yang merusak puasanya itu selain puasa bulan Ramadan, ya. Misalnya puasa qada atau puasa nazar, ya. Misalnya di luar bulan Ramadan dia berpuasa nazar. Karena puasa nazar ini hukumnya wajib, dia melaksanakan nazarnya, kemudian dia melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika dia sedang berpuasa, maka tidak wajib kafarah. Ya. Yang wajib kafarah adalah puasa Ramadan. Ya. Walau kena wajiban, sekalipun puasa nazar ataupun puasa di luar Ramadan itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa dia diwajibkan kafarah? Ya. Ayyakuna liyaumal ladzi afsadahu kamilan. Ya. Apabila ia merusak satu hari penuh, ya, fala tajibul kafarah idza mata, ya. Ia tidak wajib kafarah apabila pada hari itu ia wafat. Misalnya, ia berhubungan suami istri pada hari tersebut, ya. Maka itu sudah menandakan bahwa ia telah merusak satu hari puasanya. Ya. Apabila ia meninggal, ia wafat pada hari itu juga sebelum terbenam matahari, ya, maka tidak wajib kafarah baginya. Au janna qabla ghurubi syamsi, ataupun dia gila. Kemudian yang keempat, ya, syarat kenapa diwajibkan dia mendapatkan kafarah, ayyakuna ifsaduhu bil jima', karena ia merusak merusak puasa itu dengan jima', maka dia wajib mendapatkan kafarah. Ya. Fala tajibul kafarah idza afsadahu bi ghairi jima'in, ya. Maka tidak wajib kafarah bagi orang yang merusak puasanya itu selain dengan berhubungan suami istri. Seperti misalnya ia merusak puasanya karena sengaja makan, ia tidak wajib kafarah. Ya. Kemudian bagaimana Ustaz, misalnya dia merusak puasanya karena sengaja makan. Setelah dia makan kemudian dia berhubungan dengan suami istri, maka tidak wajib kafarah. Kenapa? Karena yang membatalkan puasanya itu adalah makan tersebut, bukan berhubungannya tersebut. Kemudian syarat mendapatkan kafarah itu adalah apabila ya'thama bisababi hadzal jima', ia melakukan kesalahan karena sebab jima'. Karena jima' itulah yang menyebabkan dia harus mendapatkan kafarah. Fala tajibul kafarah. Nah ini, fala tajibul kafarah idza jama'a zawjatahu fi nahari ramadhana wa huwa musafirun safaran tawilan mubahan. Ia tidak wajib mendapatkan kafarah apabila ia berhubungan dengan istrinya, ya, dalam keadaan dia sedang musafir. Ya, safaran tawilan, dengan ukuran musafirnya itu adalah perjalanan yang panjang. Kemarin sudah ukuran musafir dalam berpuasa itu adalah 82 km. Apabila sampai 82 km kemudian melebihi itu juga, ya. Misalnya dia musafir dari Jakarta menuju misalnya Nusa Tenggara Timur misalnya. Ya, itu sangat jauh, ya. Nah, di tengah perjalanan dia berhubungan dengan istrinya, maka dia tidak wajib kafarah. Kenapa? Karena puasa bagi orang musafir juga hukumnya tidak wajib. Ya. Yang selanjutnya yang ketujuh, ayyakuna dzalikal itsmu bisababi ifsadihi lis-shaum. Ya. Kesalahan yang dilakukan tersebut karena menyebabkan puasanya rusak. Ya. Fala tajibul kafarah idza zana. Maka tidak wajib kafarah apabila orang tersebut berzina. Kenapa? Karena sudah beda. Nah, ketika dia berzina, maka itu sudah keluar dari aturan puasa. Berarti sudah beda. Dia sudah melakukan suatu kesalahan yang berbeda. Maka tidak wajib tidak wajib kafarah. Nah. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, ya, ada musyubhah. Ya.
tidak adanya keraguan. Apabila dia di dalam dirinya itu ada keraguan, ya, ragu apakah ini sudah masuk waktu berbuka puasa ataupun belum gitu. Dia ragu, ya. Fala kafarata ala man jama'a wa huwa yashukku fi dukhulil lail, ya. Maka tidak ada kafarah bagi orang yang berhubungan dengan suami istri apabila ia ragu di dalam dirinya itu ada keraguan apakah sudah masuk waktu malam ataupun buka ataupun belum. Apakah sudah masuk waktu berbuka puasa ataupun belum. Maka tidak ada di situ kafarah baginya. Nah, sahabatku as-saimin was-saimat, seiman dan setakwa dimanapun berada. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagi orang yang jima di siang hari bulan Ramadan, dia wajib qada. Ya. Wujubul kafarah al-uzma, dia akan wajib membayar kafarah, ya, al-uzma, yang agung, yang telah ditentukan. Nah, kafarahnya itu apa saja? Ya. Wahia ahadu thalathati asya'a murattabah, dia harus melaksanakan salah satu dari 3 perkara, ya, secara tertib. Fala yantaqilu ila al-khaslati tsaniyati illa idza ajaza amma qablaha. Maka ia tidak boleh berpindah kepada bagian yang kedua ataupun ketiga apabila, ya, kecuali apabila ia tidak mampu melakukan yang sebelumnya. Misalnya, yang 3 perkara itu adalah, yang pertama, itqu raqabatin mu'minatin. Dia harus memerdekakan budak seorang mukmin, budak yang mukminah. Seorang budak perempuan yang mukmin. Dia harus memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Apabila tidak ada budak perempuan yang mukmin, tentu sekarang sudah tidak ada, maka dia harus siyamu syahraini mutatabi'ain, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apabila ia tidak mampu memerdekakan budak karena memang budak sudah tidak ada, dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Maka dia harus memberi makan, ya, 60 orang miskin, bagi setiap orang miskin tersebut mendapatkan 1 mud. Ya. 1 mud itu kurang lebih 675 gram, ya, 1/4 sa', ya, kurang lebih seginilah 1 mud. Kurang lebih kalau kita beri nasi itu harga 5.000 sampai 70.000-an lah. Ya. Tapi ukuran kafarahnya itu adalah ukuran makanan yang ukuran makanan yang layak untuk dimakan, ya. Dengan lauknya, bukan hanya beras saja, tapi dengan lauknya. Itu untuk menurut pendapat yang mu'tamad. Nah, ini catatan di bawahnya. Watajibu hadhil kafarah ini diwajibkan ala rajuli, hanya untuk laki-laki saja, la alal mar'ah, bukan ke perempuan. Jadi ketika seseorang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka yang wajib bayar kafarah itu adalah suaminya saja. Ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, al-mufattirus sadis, yang membatalkan puasa yang ke-6, wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawf. Ya. Tersampainya satu zat sesuatu min manfadin, ya, dari saluran maftuhin yang terbuka ilal jawf, ke dalam perut, ke dalam rongga perut. Apabila ada sesuatu zat apapun itu, makanan ataupun air, ya, yang masuk ke dalam saluran yang terbuka, ya, ilal jawf, yang sampai kepada pori-pori, sampai kepada perut, sampai masuk ke dalam pembuluh darah kita di dalam. Ya. Mungkin dari telinga kah, dari hidung, atau dari mulut kah, atau dari yang lain. Ya. Itu akan membatalkan puasa. Di sini dijelaskan, ya, wusulu ainin kharaja bihi, dikecualikan, terkecuali, ya, al-hawa'u, itu udara. Tentu kalau udara masuk ke dalam rongga, ke dalam diri kita, maka tentu tidak membatalkan
Karena kenapa? Bagaimana kita akan bernafas seperti itu? Fala yadurru usulu hawa'in ilal jawfi. Wa kadzalika mujarradut tu'mi war-rihi, katanya di situ. Begitu juga tu'mi, yaitu suntikan, war-rihi, angin. Ya. Fala yufattiru ma wasala minhu, maka tidak membatalkan, ya, membatalkan puasa sekalipun telah sampai kepada pori-pori ataupun ke dalam anggota tubuh kita, di dalam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, idza wasalatil 'ainu ilal jawfi min manfadhin ghairu maftuhin kadduhni. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus perlu diperhatikan bahwa apabila, ya, yang masuk ke dalam rongga itu, ya, seperti minyak misalnya. Kita mengoleskan minyak, ya, di di tangan kita, maka tentu minyak tersebut akan terserap ke dalam pori-pori. Ya. Itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia, pori-pori ini adalah saluran yang tidak terbuka. Ya. Begitu menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan illal ain. Nah, kata Imam Syafi'i, kullul manafidah maftuhatun fi madhabil Imam Syafi'i ilal ain. Seluruh saluran yang terbuka, ya, di dalam Imam Syafi'i, apabila masuk sesuatu itu akan membatalkan, kecuali mata. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk lewat mata, menurut pendapat Imam Syafi'i itu tidak membatalkan. Wa kadzalikal udhun indal Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, telinga katanya. Jadi kalau masuk sesuatu ke dalam telinga itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena karena telinga ini menurut pendapat Imam Al-Ghazali tidak ada ruang yang menyebabkan sesuatu tersebut masuk ke dalam anggota tubuh bagian dalam. Nah, kemudian yang selanjutnya, masailu fi wusulil ain ilal jawf. Masalah-masalah yang menjelaskan tentang masuknya atau tersampainya sesuatu ke dalam rongga. Yang pertama, hukmul ibrah. Bagaimana hukum suntikan di sini? Ya. Bagaimana kalau misalnya orang yang suntik? Nah, ini bagaimana ini hukumnya? Tajuzu lidh-dharurati. Boleh apabila darurat. Misalnya dia dalam keadaan kondisi kurang sehat, kemudian dia berpuasa, maka boleh disuntik. Ya. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaum. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam apakah membatalkan puasa. Ala sati aqwal, ada 3 pendapat. Ya. Ada 3 pendapat para ulama. Fa fi qaulin, pendapat yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan. Ya. Hukum menyuntik sesuatu ke dalam tubuh itu adalah batal, ya, secara mutlak. Ya. Li'annaha wasalat ilal jawfi. Karena hal tersebut sampai masuk ke dalam tubuh, ke dalam rongga-rongga tubuh. Wa fi qaulin, pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan. Hal tersebut tidak menyebabkan batal secara mutlak. Li'annaha, kenapa? Karena suntikan tersebut wasalat ilal jawfi, masuk ke dalam bagian dalam tubuh, ke dalam rongga-rongga tubuh, min ghairi manfadhin maftuhin, melalui perantara, ya, saluran yang tidak terbuka. Berbeda kalau disuntik lewat mulut misalnya, ya, itu beda. Yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, idza kanat mughaddiyatan fatubtilus shaum. Apabila suntikan tersebut menyebabkan kekenyangan atau menyebabkan nutrisi, apabila suntikan tersebut berbentuk nutrisi, ya, yang masuk ke dalam tubuh, ya, maka itu membatalkan. Ya. Wa idza kanat ghairu mughaddiyatin fananzur.
Apabila suntikan tersebut bukan bersifat nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka kata di sini dijelaskan dalam kitab ini, kita lihat dulu katanya. Idza kana fil uruqi al-mujawwafah, apabila dia suntikan tersebut melalui perantara urat yang berongga. Jadi ada urat yang berongga, misalnya urat yang besar itu, dia akan punya rongga. Apabila suntikan tersebut seperti infus misalnya dimasukkan lewat rongga, fatubtilu, maka hal tersebut membatalkan. Wa idza kana fil udhali, apabila suntikan tersebut ke urat yang tidak berongga seperti otot, ya. Di otot ini kan ada urat-uratnya, akan tapi dia tidak punya rongga, maka la tubtilu, tidak membatalkan. Itu menurut pendapat dua pendapat. Ya. Yang pertama, suntikan tersebut apabila masuk di dalam rongga urat yang punya rongga ini, maka batal. Kalau tidak, misalnya ke anggota tubuh yang tidak punya rongga, tidak punya lubang, maka itu tidak membatalkan. Kemudian yang selanjutnya, hukmun nukhamah, hukum dahak, wa misluha al-balgham, ya, ataupun lendir yang ada di dalam kerongkongan. Idza wasalat hadd adh-dhahir, ya, apabila nukhamah tersebut ataupun dahak itu wasalat sampai kepada batasan zahir kerongkongan, fabtala'aha, kemudian ia menelan daripada dahak tersebut, ditelan, batala shaumuhu, maka batal. Ya. Yang mana hadd zahir, batasan zahir adalah makhraju harfil ha, katanya di sini dijelaskan, yaitu makhraj huruf ha. Makhraj huruf kha, makhraj huruf kha. Ya. Yaitu di atas, kerongkongan bagian atas, ya. Kha, pangkal lidah, kha. Maka batal. Ya. Apabila dahak tersebut sudah keluar sampai ke sini, apalagi sampai mulut, kemudian ditelan lagi, maka batal. Ya. Idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtulu shaumuhu. Apabila cuma sampai kepada batasan batin saja, yaitu kurang lebih di sini, makhraj huruf ha di sini, tengah tenggorokan. Kalau tadi kha di atas, mendekati mulut, ya. Apabila hanya cuma sampai kepada makhraj huruf ha, dahak tersebut ataupun lendir tersebut, kemudian ia menelan, ya, cuma sampai sini kemudian ditelan masuk ke dalam perut, fala yabtulu shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau sudah sampai kepada makhraj huruf kha naik ke atas, akan mendekati mulut, mendekati lidah, ya, maka kemudian dia telan. Kalau dia keluarkan, dia buang, tidak batal tentu. Kalau dia telan ke dalam, sudah masuk keluar ke sini, dia telan ke dalam, maka itu membatalkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, hukmu ibtila'ir riqi, ya. Hukum menelan air liur. Bagaimana hukum menelan air liur? La yufattiru limasyaqqatil ihtirazi minhu. Tidak membatalkan karena sebab sulitnya kita menjaga daripada air liur tersebut, ya. Bithalathati syurutin, dengan 3 syarat katanya di sini. Ya. Mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar dulu azan, karena di Indonesia bagian barat, di Jakarta sudah azan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Yang selanjutnya ya, hukmu ibtila'ir riq, hukum menelan air ludah. Ya. La yufattiru limasyaqqatil ihtirazi minhu. Air ludah tersebut tidak membatalkan karena saking sulitnya kita menjaga diri dari hal tersebut. Ya, tentu karena kita tidak akan lepas dari air ludah yang terus berada di dalam mulut kita. Ya. Bisalasati syurutin, dengan 3 syarat, tidak membatalkan dengan 3 syarat. Ayyakuna khalisan, ya. Air liur tersebut masih murni. Ay safiyan la mukhlitan bi ghairihi, itu masih jernih, tidak tercampur dengan selainnya. Falau ibtala'a ar-riqa, ya. Apabila ia menelan air liur tersebut, ya, al-mukhtalata yang tercampur, apabila ia menelan air liur yang tercampur, binahwi sibghin au bi ghairihi batala shaumuhu, bercampur dengan campuran warna, ya, campuran pewarna misalnya, maka batal puasanya. Apabila air liur yang tersebut tercampur dengan pewarna ataupun yang lainnya. Ayyakuna ar-riqu tahiran. Air liur tersebut masih dalam keadaan suci, la mutanajisan, tidak dalam keadaan najis. Ya. Ya. Di sini dijelaskan bahwa walau kana safian, sekalipun air liur tersebut masih dalam keadaan jernih, ka'an tanajjasa binahwi damin, ya, seperti ia menjadi najis, ya, air liur tersebut menjadi najis, ya, binahwi damin, ya, karena bercampur dengan misalnya darah. Summa naqahu, ya, kemudian ia membersihkannya biduni ma'in, dengan tidak menggunakan air, fala yazalu riquhu, kemudian ia membersihkan air liur yang bercampur darah tersebut, ia buang, ia bersihkan dari mulutnya, ya, tanpa menggunakan air, fala yazalu riquhu, maka tentu air liurnya yang tadi terkena darah itu masih tersisa, yang bercampur dengan darah itu masih berada di dalam mulutnya. Wa famuhu najisan, dan mulutnya itu tentu dalam keadaan najis, ya, karena situ ada darah. Wa in kana safian, apabila ia itu jernih, fala budda min ghuslihi bil ma, maka harus dibasuh dengan air. Kalau dibasuh dengan air, misalnya tadi air liurnya tersebut sudah tercampur dengan darah, ya, walaupun air liurnya masih dalam keadaan jernih, kemudian ia membersihkannya dengan air, dia berkumur kemudian dia buang, maka hukumnya tidak membatalkan. Nah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, hukum menelan air liur itu adalah
ayyakuna min ma'danihi. Air liur tersebut harus dari sumbernya. Fal lisanu wal famu kulluhu ma'din. Tentu lidah dan mulut adalah sumber keluarnya air liur tersebut. Ya. Apabila air liur tersebut ia telan masih pada posisi mulut, ya, di dalam mulut ataupun lidahnya, kemudian dia telan ke dalam air liur tersebut, maka maka boleh, tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan puasa. Namun apabila air liur tersebut ia telah keluarkan, ya, wasala ila humrati syafatihi, keluar sampai kepada bibirnya yang merah ini, keluar sampai keluar, ya. Batala saumuhu, maka batal puasanya. Dikeluarkan air liurnya sampai kena bibir merahnya ini, kemudian dia telan lagi masuk ke dalam, kemudian dia telan, maka batal puasanya. Yang keempat, hukum air liur. Yang keempat, hukmu dukhulil ma' athna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-shaim. Bagaimana hukum orang yang memasukkan air, ya, hukum masuknya air athna al-ghusli ketika ia sedang mandi, ila jawfihi, masuknya tersebut ke rongga-rongganya, ya, ke dalam, biduni ta'ammudin, tanpa ia sengaja, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Jadi mandi, ya, tiba-tiba air itu masuk ke dalam rongga hidungnya, masuk ke dalam rongga telinganya, matanya ataupun yang lainnya, ya, tanpa sengaja, dan dia dalam keadaan berpuasa, maka ada penjelasannya. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi, apabila mandi tersebut bersifat syariat, ya, mandi yang diperintahkan oleh agama, ya, yang bersifat wajib, ka ghusli janabata, seperti mandi janabah misalnya, au sunnatan, ya, kagusli jum'atin, ataupun mandi sunnah seperti mandi Jumat. Nah, jadi bagi laki-laki yang akan pergi sholat Jumat ketika dalam kondisi berpuasa Ramadan, puasa wajib, nah, itu disunahkan bagi lelaki yang akan melaksanakan ibadah Jumat untuk mandi sunnah Jumat. Ya. Nah, itu mandi sunnah. Fala yabtilu shaum, maka puasanya tidak batal. Idza ightasala bis-sabbi, apabila ia mandi dengan menggunakan takaran, itu centongan ataupun ember ataupun mighrafah, ya. Dia menggunakan gayung gitu misalnya. Kalau dia mandi menggunakan gayung, ya, dia kemudian masuk air tersebut ke dalam telinganya, dalam hidungnya dalam keadaan tidak sengaja, akan tetapi mandinya yang bersifat wajib, ya, mandi yang diperintahkan, mandi fardu ataupun mandi yang sifatnya sunnah, maka tidak batal. Waya betulu, akan tetapi akan batal, walaupun itu mandi wajib ataupun mandi sunnah, akan batal, ya, jika masuk air itu ke dalam rongga-rongga, ya, apabila ia mandi berenang. Mandi maksudnya mandi di air, di kolam gitu, masuk ke dalam kolam, berenang. Itu akan membatalkan. Kemudian yang selanjutnya, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bihi, apabila mandi tersebut bukan mandi yang disyariatkan oleh agama, ya. Ka ghusli tabarrudin, seperti mandi mendinginkan badan, ya. Au tanzifin, ataupun mandi untuk membersihkan badan. Fa yabtulu shaumu idza sabaqahu al-ma', maka puasanya batal apabila masuk air ke dalamnya. Wa illam yata'ammad, sekalipun ia tidak sengaja. Sawaun igtasala bis-sabbi, sama halnya dia mandi itu dengan menggunakan centongan, ya, menggunakan gayung, ya, bil inggimas, ataupun dalam keadaan berenang, ya, dalam keadaan tenggelam ke dalam sungai ataupun kolam misalnya. Karena apa? Mandinya itu bukan disyariatkan oleh agama, ya, seperti itu. Maka ini harus dijaga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keseringan kita lalai. Di siang hari kita berpuasa, ya. Kemudian mandi mendekati sore, ataupun misalnya siang hari zuhur dia mandi. Padahal dia dalam keadaan berpuasa, sedangkan mandi yang dilakukan adalah bukan mandi yang bersifat disyariatkan oleh agama, seperti mandi wajib, ataupun mandi yang sifatnya sunnah seperti mandi sholat Jumat. Ketika masuk itu, sekalipun dalam keadaan tidak sengaja, masuk ke dalam
air ke dalam rongga-rongga tubuh kita, maka batal. Batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya, hukum idza sabaqahul ma, apabila masuk air ya, min ghairi ikhtiyarihi ya, bukan karena keinginan, bukan karena usahanya ia, fil madmadah, ketika ia dalam keadaan berkumur. Wa mithluha fil istinsyaq, ataupun ketika istinsyaq, ya, masukkan air ke dalam hidung. Istilahnya itu masuk air ke dalam rongga ketika dia berkumur ataupun istinsyaq tanpa ia sengaja. Ini ada penjelasannya. Yang pertama, idza kanatil madmadatu ma'muran bihi, apabila berkumur itu bersifat berkumur yang disyariatkan ya. Yaitu berkumur ketika berwudu atau berkumur ketika mandi junub ya, atau mandi sunnah. Maka hal tersebut fananzur, kita akan lihat katanya. Illam yubalik fiha ya. Di sini dikatakan bahwa apabila ia berkumur-kumur tersebut tidak berlebihan ya. Jadi berkumurnya sampai berlebihan, berkali-kali keluarin kemudian yang sehingga menyebabkan air masuk ke dalam tubuhnya ya. Sekalipun ia tidak sengaja ya. Illam yubalik, apabila ia tidak berlebihan, fala yabtulus shaum, maka tidak membatalkan puasanya. In balagha, apabila ia berlebihan dalam berkumur-kumur, memasukkan air sangat banyak dalam berkumur-kumur, istinsyaq dengan air yang sangat banyak, fa yabtulus shaum, maka puasanya batal ya. Apabila air itu masuk ke dalam rongga hidungnya. Kalau enggak masuk, maka tidak batal ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wa idza kanatil madmadatu ghairu ma'murin bihi, apabila ia melakukan madmadah, berkumur itu dengan berkumur yang tidak disyariatkan oleh agama ya. Seperti misalnya bi ankanat rabi'atan, ia berkumur ketika berwudu, ia berkumur, sunnahnya itu adalah berkumur 3 kali. Sunnahnya itu disyariatkan oleh agama. Apabila berkumur sampai yang keempat, ia berkumur yang keempat ya, kemudian masuk air ke dalam tubuhnya dalam keadaan tidak sengaja, walaupun dia tidak sengaja, maka batal. Kenapa? Karena ia berkumur bukan pada sesuatu yang disyariatkan agama, yaitu berkumur pada yang keempat kalinya. Kalau 3 kali itu disyariatkan oleh agama, sunnah. Awalaisat fil wudu'i, ataupun berkumur bukan ketika wudu awil gusli, ataupun bukan ketika mandi. Fayabtulu biha as-shaumu, maka puasanya batal. Wa illam yubalik, sekalipun ia tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang selanjutnya, al-mufattirus sabi', yang membatalkan puasa yang ketujuh ya. Al-istimna, yaitu melakukan suatu hal yang sifat kenikmatan gitu. Ai talabu khurujil mani. Istimna di sini dikatakan ai talabu khurujil mani, yaitu mengeluarkan sperma. Imma biyadihi, baik mengeluarkan sperma dengan tangannya, au biyadi halilatihi, ataupun dengan tangan istrinya misalnya. Yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah mengeluarkan sperma ya. Baik spermanya itu dikeluarkan menggunakan tangannya ya. Berusaha mengeluarkan sperma dengan tangannya ataupun dengan tangan istrinya, au bifikrin au nadharin in alimal inzala fihima, ataupun dia memikirkan sesuatu ya, yang menyebabkan spermanya keluar dan dia mengetahui kalau spermanya itu akan keluar. Au nadharin, ataupun dia melihat sesuatu yang menyebabkan spermanya itu keluar ya, dan dia mengetahui bahwa spermanya itu akan keluar, dan dia mengetahui bahwa hal tersebut bisa membatalkan puasa. Au bimudha'atin, ataupun dengan berbaring, misalnya dia mengeluhkan sesuatu dengan berbaring yang menyebabkan spermanya keluar. Fa idza anzala fi ihda hadhihi al-halat batala shaumuhu,
apabila spermanya itu keluar dalam kondisi salah satu kondisi kondisi ini, batala saumuhu, maka batal puasanya. Wa khulasatu mas'alati khurujil mani. Kesimpulan masalah keluarnya mani. Annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Di sini dikatakan bahwa keluarnya mani itu ada kadang-kalanya ada taratan. Kadang-kadang ada yang membatalkan puasa, wa taratan la yubtilu, dan ada yang tidak membatalkan. Fayubtilu fi halataini, yang membatalkan itu dalam dua kondisi. Bil istimna'i, yaitu melakukan istimna, ay talabi khurujil mani, berusaha mengeluarkan mani mutlaqan bi ay kaifiyatin, ya. Dengan usaha apapun, itu akan membatalkan. Jadi mengeluarkan mani dari anggota tubuh dengan usaha apapun itu akan membatalkan puasa. Wa idza bashara imra'atahu min ghairi hailin, apabila ia itu bersetubuh dengan istrinya min ghairi hailin, tanpa ada pembatas, misalnya tanpa ada pembatas apapun, kemudian keluar maninya, maka batal puasanya. Nah, itu dua yang membatalkan. Kemudian apabila keluar mani dalam dua keadaan yang lain, la yubtilu, tidak akan batal. Apa kedua keadaan itu? Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasharatin kanadhrin aw fikrin, apabila mani itu keluar min ghairi mubasyarah, bukan dengan sebab bukan dengan sebab langsung keluar, kanadhrin, seperti melihat sesuatu, aw fikrin, ataupun memikirkan sesuatu, tanpa ia mengetahui bahwa mani itu akan keluar ataupun sperma itu akan keluar. Wa idza kharaja bi mubasyaratin, ya, walakin bihailin, apabila keluar bi mubasyarah dengan dengan sebab dia itu bersenggama dengan istrinya, walakin bihailin, ya. Walakin bihailin, sekalipun dengan walakin bihailin, akan tetapi dengan menggunakan hail, pembatas, ya. Yang pertama tadi, idza kharaja min ghairi mubasyarah, apabila mani itu keluar, ya, min ghairi mubasyarah, keluarnya mani itu bukan karena perantara senggama dengan istri, seperti melihat sesuatu ataupun memikirkan sesuatu, ya, itu tidak membatalkan. Apabila ia mengetahui, ia tidak sengaja ataupun tidak mengetahui bahwa mani itu akan keluar, dia berhayal tiba-tiba keluar, nah, itu tidak masalah. Kecuali kalau dia berhayal, dia memaksa diri berhayal, dia sengaja berhayal ingin mengeluarkan spermanya, maka itu batal. Wa idza kharaja bi mubasyarah, apabila mani itu keluar karena bersenggama dengan suami istri, walakin bihail, ya. Akan tetapi ada ada pembatas, ya, antara suami dan istri itu ada pembatas, mungkin baju atau celana, ya. Dia melakukan apapun dengan istrinya misalnya, ya. Kemudian mani itu keluar, akan tetapi ada hail atau pembatas antara dia dengan istrinya itu, antara punya dia dengan punya istrinya, itu ada pembatas, maka tidak membatalkan katanya. Kemudian yang selanjutnya, hukmul qublah, hukum mencium. Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Mencium itu akan membatalkan apabila menggerakkan syahwatnya. Apabila menyebabkan syahwatnya itu keluar. Wa idza lam tuharrik, apabila tidak keluar maka tidak. Ya. Wala tubtilu illa idza anzala bisababiha. Mencium itu tidak akan membatalkan puasa kecuali apabila sampai ia dengan mencium tersebut menyebabkan ia mengeluarkan maninya, mengeluarkan spermanya. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya adalah al-mufattirus tsamin, al-istiqa'ah, yaitu talabun wa ta'ammudun khurujil qai', yaitu dengan sengaja muntah, mengeluarkan muntah dari mulutnya dengan sengaja. Fayubtilu, maka batal. Walau kana qalilan, yaitu muntah dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa walaupun sedikit, ya.
Wal hukmu idza kharaja minhul qai. Bagaimana hukum ketika keluar keluar muntah dari mulutnya. Anna famahu mutanajjisun, maka mulutnya tersebut tentu najis. Fayajibu alaihi ayaghsilahu, maka dia wajib harus mencuci mulutnya tersebut apabila keluar muntah dari mulutnya. Kenapa? Karena keluarnya muntah dari mulutnya, dari dalam perutnya keluar muntah, ya, maka kondisi mulutnya tersebut najis. Wa yubaligha fil matmadah, maka dia harus berkumur, ya, hatta yanghasila jami'u ma fi famihi min haddihi adh-dhahir, sampai semua itu bersih, ya. Lianna izalatan najasati ma'murun biha, karena membersihkan najis itu diperintahkan. Bagi yang mau bertanya, silahkan ditulis saja pertanyaannya. Insya Allah nanti saya akan jawab setelah kajian ini. Ya, jikalau saya tidak bisa jawab untuk hari ini, nanti saya akan cari jawabannya di kemudian hari, insya Allah. Aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu bisababihi. Bagian-bagian membatalkan puasa, ya, dipandang dari ma yalzamu bisababihi, dipandang dari kewajiban sebabnya. Ada 4. Ma yalzamu fihi al-qada, membatalkan puasa, batalnya puasa tersebut yang mewajibkan qada wal fidyah, dan membayar fidyah. Ada 2, ya. Al-iftaru li khaufin ala ghairihi, ya, yaitu dia membatalkan puasa, dia berbuka puasa, ya, membatalkan puasanya karena rasa takut terhadap selain dia. Kafitril hamil, seperti berbuka puasa atau membatalkan puasa atau tidak berpuasa bagi orang yang hamil, li khaufiha, karena rasa takut ia, ala janiniha, terhadap janinnya, wal murdi'i, dan orang yang menyusui, li khaufiha ala radi'iha, karena rasa takutnya terhadap bayi yang disusuinya. Maka dia wajib qada puasanya dan membayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya, amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaysa alaihima illa al-qada faqat, ya. Adapun apabila ia membatalkan puasanya, ia berbuka puasa karena takut terhadap dirinya dan diharap bayinya. Kalau yang tadi yang pertama hanya terhadap bayinya saja, janinnya saja. Kalau ini terhadap dirinya dan janinnya, ya. Falaysa alaihima illa al-qada, maka dia hanya mengqada saja, tidak membayar fidyah. Kemudian yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiril qada, yaitu membatalkan puasa dengan mengqada di luar bulan puasa. Nah, al-fidyah, fidyah itu apa? Muddun wahidun. Nah, ini perlu diperhatikan. Membayar fidyah bagi orang yang misalnya hamil ataupun berhalangan, yang mewajibkan dia membayar fidyah. Muddun wahidun likulli yaumin min ghalibi qutil balad. Jadi dia harus membayar fidyah setiap hari di bulan Ramadan tersebut, ya. Ya. Likulli yaumin min ghalibin, ya. Setiap hari min ghalibi qutil balad, dengan menggunakan makanan di negeri tersebut. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah yang membatalkan puasa ataupun yang tidak berpuasa, yang wajib ia mengqada puasanya ataupun membayar fidyah. Sekarang adalah yang kedua, ma yalzamu fihi al-qada dunal fidyah, yang wajib mengqada puasanya tidak membayar fidyah. Kal mughma alaihi, seperti orang yang kena penyakit ayan, wa nasin niyah, dan orang yang lupa berniat, ya. Jadi dia berpuasa, puasa Ramadan, puasa wajib, sampai siang hari baru dia ingat, oh ternyata saya belum niat puasa. Maka dia wajib mengqada puasanya, tidak wajib membayar fidyah. Ya. Wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima'in, dan orang yang membatalkan puasanya, ya, orang yang sengaja berbuka puasa, ya, bi ghairi jima'in, selain jima', seperti makan ataupun yang lainnya. Ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya, ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qada. Orang yang membatalkan puasa, yang wajib membayar fidyah, orang yang tidak berpuasa, ya, yang wajib membayar fidyah, tidak wajib mengqada. Siapa? Kasyaikhin kabirin, seperti orang tua yang tua renta,
Ya. Wal maridil ladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi sakitnya itu sudah sakit parah yang tidak mungkin dia akan sembuh, dia itu wajib membayar fidyah kalau tidak berpuasa, akan tapi tidak wajib mengqadha puasanya. Kemudian yang selanjutnya, ma la yalzamu fihi al-qadha wal fidyah. Apa yang tidak wajib mengqadha puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Kafitril majnun, seperti tidak berpuasanya orang yang gila. Maka dia tidak wajib membayar qadha dan tidak wajib membayar fidyah. Halatu wujubil qadha ma'al imsaki ilal ghurub. Nah, ini perlu diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi wajib mengqadha puasa ya, bagi orang yang sengaja membatalkan puasa ma'al imsak ya. Jadi saat itu dia membatalkan puasanya ya. Dia berhubungan dengan istrinya sehingga batal puasanya, ataupun dia sengaja makan sehingga puasanya batal, ataupun yang lainnya sehingga puasanya batal, ma'al imsak, maka dia harus tetap menahan puasanya ilal ghurub, sampai terbenam matahari. Situn ada 6. Yang pertama, ala muta'addi bi fitrihi, yaitu orang yang sengaja membatalkan puasanya. Orang yang sengaja membuka puasanya, berbuka di siang hari. Maka dia harus tetap menahan puasanya tersebut, tidak boleh sembarangan karena puasanya sudah batal dia makan terus ya. Akan tapi harus tetap menjaga puasanya sampai terbenam matahari. Yang kedua, ala tarikin niyah lailan walau sahwan. Orang yang sengaja, orang yang meninggalkan niat pada malam hari sekalipun dia lupa. Ya. Sekalipun orang itu lupa, dia lupa berniat di malam hari. Karena puasa wajib itu harus tabiitun niyah. Harus niat berpuasa di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Jikalau dia lupa berniat, maka tentu puasanya tersebut tidak sah. Ya. Akan tetapi dia harus mengqadha, dia tetap harus mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan, dan dia harus tetap tidak boleh sembarang makan ataupun melakukan hal yang lain yang menyebabkan puasa batal di siang hari, walaupun dia lupa niat. Karena niat adalah rukun daripada puasa. Dia harus tetap menjaga diri sampai terbenam matahari. Ya. Kemudian yang ketiga, ala man tasahhara dhannan baqa'al lail fabana khilafuhu, yaitu orang yang sahur dengan anggapan bahwa masih masih ada waktu malam, masih ada waktu belum terbit fajar. Dia berpikir, oh ini belum terbit fajar. Dia sahur, ketika dia makan tiba-tiba azan makan. Ya. Dia makan ketika azan, maka saat itu tentu puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia makan sudah pada waktu terbit fajar. Ya. Maka dia harus tetap tidak boleh makan terus, akan tapi harus tetap menjaga puasa, menjaga diri untuk tidak makan sampai terbenam matahari. Sekalipun puasanya tidak sah. Kemudian alaman aftara dhannal ghuruba fabana khilafuhu. Itu orang yang membatalkan puasanya dengan anggapan bahwa matahari telah terbenam, padahal matahari belum terbenam. Dia beranggapan bahwa matahari sudah terbenam sehingga dia makan. Ternyata matahari belum terbenam, hanya karena ada awan yang menghalanginya. Maka dia harus tetap menjaga puasa itu tetap sampai terbenam matahari. Kemudian dia wajib mengqadha puasanya di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, ala man bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan, atas orang yang menetapkan dalam dirinya bahwa saat itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban, ya. Dia mengatakan bahwa dia berpikir, oh ini tanggal 30 bulan Sya'ban. Akhirnya dia makan, dia masih santai saja. Padahal hari itu sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Maka dia wajib mengqadha puasanya. Kenapa? Karena sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, dia wajib mengqadha puasanya, sekalipun dia beranggapan bahwa itu tanggal 30 bulan Sya'ban. Kemudian yang selanjutnya, ala man sabaqahu ma'un ghairu masyru'in min madmadatin aw istinsyakin aw guslin, yaitu orang yang masuk air ke dalam tubuhnya disebabkan karena sesuatu yang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh agama, seperti berkumur, ya.
ya, ataupun istinsyak ataupun mandi bukan yang disyariatkan, ya. Dia tiba-tiba sore hari atau siang hari bukan karena wudhu mau sholat ataupun bukan karena mandi, dia berkumur saja, berkumur biasa, ya. Tiba-tiba air itu masuk ke dalam perutnya, maka dia wajib mengqadha, batal puasanya, wajib diqadha puasanya di luar bulan suci Ramadan, dan dia wajib tetap menjaga sampai terbenam matahari. Nah, kemudian terakhir, ada masalah-masalah yang sangat penting dalam dalam berpuasa yang harus kita ketahui, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama, idza balagha as-sabiyyu aw aqama al-musafir. Apabila seorang musafir telah balik, seorang anak bayi telah balik, aw aqama al-musafir, atau seorang musafir telah mukim, aw syufiya al-maridu, ataupun orang yang sakit telah sembuh, wa hum shaimuna, dan dia dalam keadaan berpuasa. Haruma alaihimul fitru, maka haram dia itu membatalkan puasa atau makan. Wajib alaihimul imsak, dia harus imsak, ya. Jadi kalau ada orang yang musafir sudah sampai ke negerinya, dia tidak boleh makan walaupun ketika sudah sampai negerinya. Dia harus menahan diri sampai terbenam matahari. Idza taharatil haidu wan nufasa, apabila orang yang haid dan nifas itu telah suci ketika siang hari bulan Ramadan, dia sudah suci, tidak keluar lagi haidnya, darah nifasnya tidak keluar lagi, kemudian masih tersisa separuh hari dari hari itu, maka dia wajib imsak sampai terbenam matahari, ya. Au afaqal majnun, ataupun orang yang gila sadar, maka dia harus tetap menjaga sampai terbenam matahari. Au aslamal kafir, ataupun orang yang kafir muslim, maka dia harus tidak boleh makan di bulan suci Ramadan sampai terbenam matahari, ya. Awil murtaddu yajibu alaihi qada'u ma fatahu min as-siyam, ataupun orang yang murtad yang diwajibkan ia harus mengqadha puasanya yang telah lewat dari puasanya athna riddatihi, ketika dia murtad, wala junna fi athnaihi, sekalipun dia gila pada pertengahannya. Ini apabila ada orang mati kemudian dia harus mengqadha puasanya, dia wafat, akan tapi ada puasa yang harus dia qadha, maka fayajuzu ayyasumahu waliyuhu, maka walinya ataupun keluarganya boleh mengqadha puasa orang yang telah wafat tersebut, ya. Apabila dia itu wafat dalam kondisi mampu untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, boleh, ya, fi shaumin nafli, di dalam puasa sunnah itu ayuftirah, untuk berbuka walau biduni udhrin. Apabila kita puasa sunnah, kemudian kita membatalkan puasa di tengah siang hari, itu boleh, karena sifatnya adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib, haram hukumnya, tidak boleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, telah selesai kajian kita, ya, pada sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini mendapatkan manfaat. Semoga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengetahui ataupun mengambil faedah dari apa yang kami sampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima pahala puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya di di bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan dari penyampaian kami, karena setelah ini ada kajian lagi dari salah seorang Ustadz Muhtadi, disampaikan kepada jamaah untuk mengambil faedah dari beliau, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah yang menimpa negeri kita ini agar hilang dari negeri kita, supaya kita itu beribadah dalam keadaan tenang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Insyaallah hari Jumat kita akan mengadakan kajian untuk zakat, ya. Semoga jamaah bisa mengambil faedah, mengambil manfaat pada waktu yang bersamaan insyaallah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.